Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Senang kita bisa bertemu kembali pada hari ini, pastinya dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kita sudah belajar kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menolong kita bertumbuh, yang akan menolong kita diberkati, hidup senantiasa dalam hadirat Tuhan. Dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini kita belajar banyak hal yang membentuk hidup kita, mengajarkan kita untuk memahami hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan. Beberapa waktu yang lalu kita belajar dari kitab Amos pasal yang kelima. Dikatakan di dalam kitab Amos pasal yang kelima tersebut, di dalam ayat yang ke-13, orang yang berakal budi, sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Ini mengajari kita bagaimana, apa reaksi kita ketika kita sedang berada di dalam masa-masa waktu kegelapan seperti ini. Firman Tuhan katakan dalam kitab Amos, orang yang berakal budi akan belajar untuk berdiam diri. Firman Tuhan mengatakan di dalam setiap situasi kita harus memahami situasi apa yang sedang kita hadapi. Situasi-situasi seperti saat ini, kita perlu belajar untuk berdiam diri. Ada waktunya kita perlu menanti dengan sabar pertolongan Tuhan. Waktunya menunggu. Dan menunggu itu memang sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang tidak nyaman. Ada beberapa peristiwa di dalam Alkitab di mana di situ diajarkan untuk belajar menunggu. Yang pertama saya akan bicara mengenai Lazarus. Apa yang terjadi? Orang-orang memberitakan kabar kepada Yesus. Orang yang kau kasih itu meninggal dunia, sedang sakit parah. Tetapi apa reaksi Yesus? Yesus tidak melakukan suatu tindakan apapun. Dia hanya meminta mereka menanti. Maria dan Marta harus menanti Yesus. Yesus tidak tergesa-gesa untuk pergi mendatangi mereka. Dan kita tahu malah Yesus pergi melakukan beberapa pelayanan. Sikap apa yang kita bisa belajar di sini? Kita melihat Tuhan mengajari kepada Maria dan Marta untuk menanti, berdiam diri dan menjadi tenang. Mereka harus menanti. Tapi apa yang terjadi di dalam penantian mereka? Di dalam penantian mereka justru saudara mereka yang sakit itu akhirnya menjadi meninggal. Saudara mereka yang sakit menjadi meninggal. Dan setelah 4 hari Lazarus dikuburkan, barulah kemudian Yesus datang kepada mereka. Mereka mengeluh dan berkata, Tuhan, andaikan kau datang ke sini terlebih dahulu, Lazarus tidak akan mati. Yesus katakan dia tidak akan mati, tapi dia akan bangkit. Oh benar Tuhan, dia akan bangkit pada hari kedatanganmu yang kedua kali. Tuhan bilang tidak, hari ini juga dia akan bangkit. Penantian membuahkan hasil. Dan kemudian Yesus mengajak mereka ke kuburan Lazarus dan berkata, singkirkan batu itu. Kemudian dia berkata, Lazarus, keluarlah. Dan kemudian dengan kain yang masih mengikat tubuhnya, Lazarus keluar. Penantian mereka membuahkan hasil, memberkati hidup mereka. Dan yang kedua kita bisa melihat contoh, yaitu tentang Zakheus. Apa yang dilakukan Zakheus ketika orang banyak berbondong-bondong datang mengikut Yesus? Zakheus kepingin sekali berjumpa dengan Yesus. Zakheus ini orangnya pendek, saudara. Zakheus ini orangnya pendek, sehingga dia tahu tidak mungkin dia untuk bertemu dengan Yesus di antara orang banyak. Gak mungkin dia bisa lihat Yesus. Seperti apa sih Yesus itu? Sehingga saudara lihat apa yang dilakukan oleh Zakheus. Dia mencari sebuah pohon yang tinggi di pinggir jalan yang akan dilalui Yesus. Dia naik ke pohon tersebut dan di atas pohon itu dia menanti Yesus. Dan penantiannya
Lama atau tidak saya tidak tahu, tetapi yang jelas penantiannya membuahkan hasil. Tidak berapa lama Yesus berjalan di samping pohon itu dan menegur Zakheus. Zakheus, turunlah, aku hendak menumpang di rumahmu. Masa-masa penantian yang kita lakukan dalam menanti Tuhan, mengharapkan mujizatnya, akan membuahkan hasil di dalam kehidupan kita. Di dalam Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-11 dikatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Diamlah dan ketahuilah bahwa aku Allah. Tuhan meminta kita untuk diam, tenang, nantikan. Ada banyak orang yang menjadi tidak sabar dengan apa tindakan yang harus dilakukan. Mereka berbuat ini, segala sesuatunya. Tapi Tuhan bilang, tenang, diam. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Menanti itu bagian daripada penguasaan diri. Biasanya kita tidak sabar untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan mujizat kita, untuk mendapatkan berkat kita. Kita berusaha melakukan ini dan melakukan itu. Tapi firman Tuhan katakan, kuasai dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah Tuhan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkatimu. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan doa-doamu. Tetapi kadang-kadang Tuhan menuntut kesabaran daripada kita. Apakah kita siap menanti? Apakah kita mau menunggu? Menunggu saat itu, saat yang tepat. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Tuhanlah yang memelihara hidup kita. Jadi ketika kita menanti-nantikan Tuhan, dengan mengetahui bahwa Dia yang memelihara kamu, engkau tidak usah khawatir. Sama seperti apa yang Yesaya 40 ayat 31 katakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka akan mendapatkan kekuatan baru. Seperti seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Saudara, bagaimana Raja Wali itu bisa terbang tinggi? Dia tidak kepak-kepakan sayapnya, tetapi dia hanya menjulurkan sayapnya dan kemudian dia mengikuti angin. Kemana angin itu pergi, dan angin itu akan membantu dia ketika dia kepakkan sayapnya untuk naik terbang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Demikian juga Tuhan mengendaki supaya kita tidak hanya menggunakan kekuatan kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Tuhan ingin kau menggerakkan sayapmu, mengulurkan sayapmu, dan kemudian terbang di dalam hadirat Tuhan, menjadi tenang dan mengikuti aliran angin surga. Mengikuti aliran anginnya Tuhan. Mau kemana angin itu membawa engkau. Tetapi yang pasti engkau ketahui, angin surga akan membawa engkau ke surga. Akan membawa engkau ke tempat yang nyaman, akan membawa engkau ke suatu tempat perhentian yang baik.
Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Pada hari ini, apa yang menjadi kebutuhan saudara? Apa yang menjadi problem hidup saudara? Apa yang menjadi masalah dalam hidupmu? Situasi yang terjadi, bisnis yang mungkin sedang tidak baik, usaha-usaha yang kau lakukan ini sedang menuju sesuatu yang tidak baik. Engkau khawatir, engkau takut, bagaimana harapan hidupku, bagaimana masa depanku. Jadilah tenang, berdiam dirilah, nantikanlah Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan akan melawat kehidupanmu. Tepat pada waktunya mujizatmu akan datang kepadamu. Tangan Tuhan yang perkasa akan datang menolongmu. Sama seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus yang kelima. Tadi kita baca ayat yang ke-7. Sekarang kita baca ayat yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tangan Tuhan tidak kurang panjang memberkatimu. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarkan kau. Nantikan dia, nantikan dia. Maka pertolonganmu akan tiba pada waktunya. Kiranya Tuhan memberkati. Stay safe, God bless you. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, aku berdoa untuk setiap anak-anak, setiap mereka yang sedang menanti-nantikan Tuhan untuk mendapatkan mujizatnya. Biarlah mereka terima mujizat mereka di dalam nama Yesus. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka, apapun yang menjadi harapan mereka, kiranya Engkau menyertai dan memberkati mereka. Sepanjang hari ini biarlah mereka diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Stay safe. Jesus love you.